Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin wa wahhadana bi'idihi ka ummatin wahidah min ghairil umam wa nashkuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma salli wa usallim ala habibilal mustafa alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan keberkahan. Hari ketiga jutaan muslim berkumpul di tempat yang dimuliakan, di tempat yang diberkahi oleh pencipta dan pemilik alam semesta. Tidak lain untuk mewujudkan ketaatan dalam ibadah mulia, ibadah haji. Sepanjang pelaksanaan ibadah haji itu, jutaan muslim terus mengagungkan zat yang maha agung. Mereka pun berdoa tiada henti, seraya melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mereka menjawab panggilan Allah dengan penuh kekhusukan untuk hadir mewujudkan ketaatan kepadanya. Merekalah duyufullah, merekalah duyufullah, tamu-tamu Allah. Mereka berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu sa'aluhu fa'atahum. Para jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah telah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah. Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sementara itu di luar tanah suci, ratusan juta, bahkan miliaran kaum muslimin menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menunaikan sholat id, mendengarkan khutbah, lalu mereka menyembelih, membagikan hewan-hewan korban. Gemah kalimat thayyibah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga hari tasyrik usai. Sungguh hari-hari yang amat sakral, yang memberikan nuansa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Idul Adha 10 Zulhijjah, sebagaimana perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penentuan awal bulan Zulhijjah bukan ditetapkan berdasarkan otoritas penguasa negara nasional masing-masing, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Mekah. Husain bin Haris Al-Jadali telah menyatakan, Amir Mekah Al-Haris bin Hatib telah menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada 2 orang saksi yang adil melihatnya, maka kami pun akan mengerjakan manasik berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud Ad-Daruqutni. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah salah satu dari 2 hari yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari yang terbaik dibandingkan semua hari raya umat lain di penjuru dunia. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka Nairus dan Mi'rajan. Hari raya itu diikuti oleh orang-orang Madinah, termasuk kalangan Ansor. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri." Aku datang kepada kalian sementara kalian mempunyai 2 hari raya pada masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pertanda bagi orang-orang beriman bahwa umat Islam adalah umat dengan agama dan syariah yang berbeda dengan umat lain. Beda dalam peribadatan, beda dalam hari raya, juga dalam tatanan aturan kehidupan. Kaum muslim telah diberi agama yang luhur, yang berada di atas agama-agama lain. Tidak ada satupun agama, ajaran atau ideologi yang dapat menandingi kemuliaan Islam. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Jika Rasulullah Muhammad SAW sudah menyatakan Islam itu tinggi, Islam itu terbaik, tidak ada yang setinggi semulia agama ini, maka terasa sangat menyesakkan dada jika justru umat Islam sendiri tidak memiliki perasaan bangga terhadap agamanya, malah memilih ajaran dan ideologi lain, menceraikan diri dari Shiratal Mustaqim dan berjalan di atas bukan jalan Islam. Begitu pula terasa menyedihkan jika umat Islam rela dipimpin oleh umat lain yang menjerumuskan mereka ke dalam jurang keterpurukan. Karena itulah menjadi kemestian bagi setiap muslim yang menginginkan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat untuk selalu berpegang teguh pada agama Allah, beriman dan menjalankan syariah Islam, mewujudkan ketaatan total dalam kehidupan. Dan itulah yang dicontohkan ketaatan tanpa nanti, ketaatan tanpa ragu oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia mendapatkan kemenangan besar. Al-Ahzab ayat 71. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita membicarakan ketaatan, ada kisah teladan dalam ketaatan yang patut untuk terus diulang sepanjang hari raya Idul Adha, yakni kisah keteladanan ayah dan anak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kedua utusan Allah ini mengajari kita ketaatan tanpa ragu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengajari kita ketaatan tanpa ragu, ketaatan tanpa kata nanti dulu. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan buah hati sekaligus buah cintanya yang telah lama dinanti, yaitu putranya sendiri. Adapun Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa melaksanakan perintahnya. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang dibaca oleh imam tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada pasangan, anak, harta dan tahta. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla tentu harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintahnya. Di sisi lain Ismail alaihissalam juga meyakini sepenuh hati bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Karena itulah Ismail alaihissalam pun mengatakan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, "Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ayah,
Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Para hadirin, yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan ketaatan dan pengorbanan hamba-hambanya. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan ketaatan dan pengorbanan hamba-hambanya. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang taat, sebagaimana kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam saat dia menjadikan seekor gibas sebagai pengganti pengorbanan Ismail alaihissalam. Dan itu diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran yang tadi sudah dibacakan oleh imam kita. Inilah keteladanan di dalam ketaatan yang agung dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Sang ayah rela mengorbankan putranya, sedangkan putranya siap mengorbankan nyawanya. Dan keduanya melaksanakan perintah Allah tanpa setitik pun rasa ragu. Ketika ketaatan mereka telah terbukti nyata, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan kaum muslimin tanpa ragu melaksanakan perintah berhaji, mengorbankan harta yang terbilang besar, meninggalkan sanak famili berhari-hari, tinggal di tenda-tenda, berdesakan bersama 3 juta muslim demi menunaikan perintah Allah. Hari ini pun kita menyaksikan kaum muslimin tanpa ragu mempersembahkan korban terbaik di jalan Allah. Di antara mereka bahkan ada yang mengeluarkan harta hingga ratusan juta rupiah setiap tahun untuk membeli hewan-hewan korban. Namun demikian, jangan lupa, ketaatan yang diminta oleh Allah adalah ketaatan total pada semua perintahnya, pada semua larangannya, bukan ketaatan parsial, bukan ketaatan yang dipilih-pilih menurut kehendak dan kemauan hambanya. Ketika kaum muslim mencurahkan ketaatan kepada Allah di dalam menunaikan ibadah haji, di dalam menunaikan kurban, kemanakah ketaatan itu pergi ketika mereka diseru untuk melaksanakan syariahnya dalam perkara muamalah? Kemanakah ketaatan itu pergi ketika mereka diseru melaksanakan syariahnya dalam perkara pidana, dalam perkara jihad, dalam perkara politik dan pemerintahan? Mengapa hukum-hukum Allah itu kita abaikan? Bukankah semua juga perintah dari Tuhan yang sama? Tuhan yang menyerukan perintah sholat, Tuhan yang menyerukan untuk berkorban, Tuhan yang menyerukan berhaji. Lalu mengapa sikap kita berbeda? Lebih memiluhkan lagi, lebih menyakitkan lagi, dan memalukan lagi semangat dan upaya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah secara kafah. Dengan melaksanakan ajarannya justru dihadang, dihina dengan sebutan utopia, kearab-araban, sampai tudingan radikalisme. Allahu Akbar, ya Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah patut bagi seorang laki-laki mukmin, perempuan mukmin, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah harusnya sikap seorang mukmin. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, dia tidak boleh menyelisihinya, malah mengambil hukum yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan satu keberatan pun dalam hati mereka atas keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian tidak sepatutnya orang yang mengaku beriman kepada Allah mencari-cari alasan untuk menolak perintah dan larangannya, apalagi memutarbalikan ayat demi ayat untuk keuntungan duniawi, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, padahal perintah untuk menerapkan syariat Islam sudah jelas di dalam kitabullah. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Di dalam Al-Maidah 48, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq. Putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin. Lalu mengapa hari ini kaum muslimin yang mengaku taat kepada Allah malah menundukkan diri pada hukum buatan Montesquieu, menundukkan diri hukum piagam PBB, IMF, World Bank, dan berbagai lembaga internasional? Mengapa mereka malah berani mengabaikan hukum-hukum Allah, menolak perintah Rasulullah SAW? Janganlah sampai kita mengikuti sikap orang-orang munafik yang selalu mencari-cari alasan untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka menolak berangkat ke medan perang Tabuk dengan alasan cuaca panas. Dan itu diabadikan oleh Allah kisahnya dalam surat At-Taubah. Nanti silakan buka ayat 81. Di khutbah yang singkat ini karena terlalu lama kepanasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketaatan kepada Allah akan mengantarkan kepada kemenangan. Ketaatan kepada Allah akan mengantarkan keberkahan hidup. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Janji Allah itu benar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberi dia jalan keluar dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat bangsa Arab setelah mereka beriman, setelah mereka taat pada agama ini. Semula mereka hanya kaum pengembala kambing, pedagang, suka berperang, membunuh bayi perempuan. Lalu Allah menjadikan mereka sebagai kaum muslim yang menguasai hampir 2/3 dunia selama lebih dari 700 tahun. Mereka melahirkan peradaban luhur, unggul dalam ilmu pengetahuan, menjadi mercusuar peradaban dan melindungi umat manusia. Hal sebaliknya terjadi hari ini. Belum pernah umat Islam mengalami kondisi seterpuruk sekarang. Ketika kaum muslimin melepaskan ketaatannya dari agama ini, satu persatu bencana datang menimpa. Terutama setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah 3 Maret 1928. Kaum muslimin seperti anak ayam kehilangan induknya, bahkan seperti hewan yang tengah disembelih. Di mana-mana mereka mengalami penderitaan. Hari ini tidak ada yang bisa menolong kaum muslimin yang tertindas di Suriah. Tidak ada yang bisa menolong kaum muslimin yang tertindas di Palestina, di Uighur, di Myanmar, di India, dan belahan bumi lainnya. Tentara Zionis Israel leluasa menembaki muslim Palestina, tidak pandang pria atau wanita, orang tua atau anak-anak. Sebagai pemimpin di dunia Islam, di atas panggung politik berkoar-koar mengecam Israel, namun secara terang-terangan mereka menjalin hubungan persahabatan dengan kaum Zionis yang tangannya masih berlumur darah muslim Palestina. Pembangkangan pada hukum Allah juga membawa bencana dalam kehidupan umat. Tekanan hidup yang berat di tanah air sudah menyebabkan penderitaan. Di Indonesia terdapat 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Sekitar 10,86 juta jiwa adalah miskin ekstrim. Ada 81 juta warga milenial yang tidak punya hunian. Ada hampir 30 juta warga yang tinggal dalam hunian yang tidak layak huni. Mereka tinggal di bantaran kali, di kolong jembatan layang, di pemukiman padat dan kumuh dengan kondisi bangunan yang tidak layak. Sistem ekonomi kapitalisme yang dipraktekkan, yang diterapkan saat ini menciptakan jurang sosial yang dalam. Ada 1% orang Indonesia menguasai 50% ekonomi nasional.
Ada 64% lahan di Indonesia dikuasai oleh 1% korporasi. Maka tidak aneh jika tekanan sosial yang tinggi ini menyebabkan jutaan warga Indonesia mengalami gangguan jiwa. Perceraian juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terdapat 334 kasus perceraian. Ironinya, jumlah perceraian akibat perselingkuhan semakin bertambah setiap saat. Karena itulah tidak ada jalan keluar. Obat terbaik untuk umat ini selain mewujudkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, bukan parsial. Dengan ketaatan total kepada Allah, maka Allah akan menolong, Allah akan memuliakan umat ini sebagaimana Allah telah menolong dan memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun mereka malah mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asilah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'iidan lil muslimin wa wahhadana bi'idihi ka'ammatin wahidah ka'ummatin wahidah min ghairil umam wa nashkuruhu 'ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa usallim ala habibina al-mustafa alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasakha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bid'awat wa man da'a ila Allah bid'awati wa jahada fillahi haqqi jihadihi. Amma ba'du ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah memberikan kita kesabaran. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan. Semoga Allah pun menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslimin dengan ketaatan secara kafah pada hukum-hukumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah kami kepada kami semua ya Allah, yang benar itu benar, yang salah itu salah, kemudian kami mengambil yang benar untuk kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami ya Allah dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan barokah bagi diri kami, yang menjadikan barokah bagi keluarga kami, yang menjadikan barokah bagi kaum muslimin semuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan jumpahkan kami ya Allah dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan celaka bagi kami, yang menjadikan celaka bagi keluarga kami, yang menjadikan celaka bagi umat Islam semuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapa saja ya Allah yang berbuat makar terhadap syariat-Mu, siapa saja ya Allah yang berbuat makar terhadap Islam, siapa saja ya Allah yang berbuat makar terhadap kaum muslimin, makar-Mu jauh lebih hebat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.